Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak Bahyutama. Perkenalkan saya Dwi Putra Asemara. Saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Paramadina, konsentrasi komunikasi politik. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan terkait tugas UTS dari mata kuliah Komunikasi Pemerintah dan Kelompok Masyarakat Sipil. Sekarang kita coba bayangkan setiap ada isu nasional, baru berapa menit kejadian, itu media sosial langsung ramai. Bahkan kadang pemerintah belum berbicara. Di media seperti TikTok, Twitter, WhatsApp, itu sebenarnya punya versi cerita mereka masing-masing. Nah, masalahnya pemerintah ini hadir di era yang serba cepat. Kalau misalkan mereka lambat berbicara, lambat ngomong, itu dianggap tidak peduli. Kalau mereka terlalu cepat, bisa saja salah informasi yang disampaikan. Dan dari situ muncul dilema besar. Lebih penting mana? Kecepatan atau ketepatan komunikasi pemerintah. Nah, di presentasi kali ini saya ingin membahasnya menggunakan dua perspektif besar, yaitu dari political PR, dari Kara Alaimo, serta dari strategic framing dari Craig Hallahan. Supaya pembahasannya runtun, saya akan bagi menjadi 5 bagian dalam presentasi ini. Pertama, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana media sosial ini mengubah komunikasi politik modern. Dan kedua, kita akan bahas kenapa hoax ini berkembang sangat cepat. Dan ketiga, kita akan masuk ke poin intinya atau inti masalahnya, dilema antara cepat dan juga tepat. Keempat, saya akan menjelaskan framing strategi dari Hallahan sebagai solusi komunikasi pemerintah. Dan terakhir, kita akan bahas strategi respon terpadu yang relevan untuk konteks pemerintah saat ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian landscape media sosial dan tantangan baru. Nah, menurut Kara Alaimo, media sosial itu mengubah semua aturan permainan komunikasi politik. Dulu yang punya kuasa menyebarkan berita besar itu adalah media-media yang cukup besar. Tapi kita lihat justru sekarang, semua orang itu bisa menjadi penyiar berita, bahkan berita palsu juga. Dan data di sini cukup menarik sebenarnya, karena hoax itu bisa menyebar 6 kali lebih cepat dibanding berita yang akurat. Artinya apa? Pemerintah sekarang bukan cuma bersaing dengan media, tapi juga melawan kecepatan algoritma. Belum lagi ada filter bubble, jadi semua orang itu bisa melihat informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Makanya, hari ini klarifikasi pemerintah sering kalah cepat dibanding narasi yang memang sebenarnya sudah viral terlebih dahulu. Masuk ke bagian anatomi hoax dan disinformasi digital. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya hoax ini berkembang bukan karena masyarakatnya yang bodoh, tapi karena sistem media sosial ini memang mendukung penyebaran konten emosional dan juga sensasional. Nah, menurut Alcott dan juga Gensko, fake news itu berita yang sengaja dibuat palsu untuk menyesatkan publik. Dan sekarang, untuk membuat situs berita palsu itu gampang sekali. Ditambah lagi ada monetisasi iklan digital gitu ya. Jadi hoax itu bahkan bisa jadi lahan bisnis. Nah, yang paling berbahaya itu adalah bubble filter atau filter bubble gitu. Karena apa? Karena algoritma media sosial itu cuma menunjukkan apa yang ingin kita lihat. Akibatnya apa? Masyarakat itu hidup di ruang informasi yang berbeda-beda. Dan ketika pemerintah memberi klarifikasi, seringkali klarifikasi itu bahkan tidak sampai ke kelompok yang sudah termakan hoak. Sekarang kita akan masuk ke bagian dilema utama, kecepatan versus ketepatan. Nah, ini inti dari masalahnya. Di satu sisi, pemerintah itu harus cepat. Karena di era digital ada istilah golden hours. Kalau pemerintah cepat merespon, mereka masih bisa mengontrol narasi publik. Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus tepat. Karena seringkali salah bicara, justru trust atau kepercayaan publik itu bisa rusak. Dan trust atau kepercayaan itu sulit untuk dipulihkan. Jadi pemerintah sekarang berada di posisi yang sangat sulit. Cepat salah, lambat juga salah. Karena vakum informasi media sosial itu selalu langsung diisi oleh rumor dan juga spekulasi. Sekarang kita masuk ke bagian framing strategi dari Hallahan. Di sini, Hallahan menawarkan sebenarnya solusi lewat konsep strategi framing. Sederhananya seperti ini, framing itu kan bukan soal bohong atau manipulasi gitu ya, tapi soal bagaimana pemerintah itu membentuk cara publik memahami suatu isu. Nah, Hallahan bilang ada 7 model framing. Ya, misalnya framing atribut, ini memilih kata yang tepat, terus juga ada framing resiko, itu lebih menekankan dampak bahaya hoax gitu ya, terus ada framing isu. Nah, ini menguasai definisi masalah sebelum lawan melakukannya, karena di politik modern, yang menang seringkali bukan yang paling benar, tapi yang paling terlebih dahulu berhasil membentuk narasi.
Selanjutnya kita akan masuk ke poin episodik versus thematic framing. Nah, di slide ini memang sebenarnya sangat penting sekali karena memang Halahan menjelaskan ada dua cara pemerintah membingkai masalah. Yang pertama, yaitu adalah episodic framing. Ini sebenarnya fokus ke satu kasus dan juga ke satu pelaku saja. Misalnya, pemerintah cuma menyalahkan satu penyebar hoaks, kelihatannya memang sangat cepat gitu ya. Tapi efek pendeknya dan malah bikin konflik makin panas justru. Nah, sedangkan tematik framing ya, ini melihat masalah dari secara sistematik. Jadi pemerintah itu menjelaskan akar masalah hoaksnya, dampaknya ke masyarakat, dan solusi jangka panjangnya. Jadi konklusinya adalah kalau episodic framing itu reaktif, maka thematic framing itu edukatif dan juga strategis. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian framing resiko dan juga prospek teori. Di bagian ini cukup menarik karena akan digambarkan secara psikologi komunikasi. Nah, menurut prospek teori dari Kahneman Tversky gitu ya, manusia itu sebenarnya lebih takut kehilangan dibanding tertarik untuk mendapatkan keuntungan. Makanya framing kerugian itu biasanya lebih efektif. Contohnya seperti apa? Kalau kita lihat pemerintah bilang, ayo cari informasi benar. Efeknya biasa aja seperti itu kan. Tapi kalau misalkan pemerintah bilang hoax bisa membahayakan keluarga dan demokrasi kita, justru reaksi publik biasanya lebih kuat. Jadi komunikasi pemerintah itu tidak cukup informatif. Ia juga harus menyentuh sisi emosional dari masyarakat. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian strategi respon terpadu. Nah, kalau misalkan kita gabungkan antara teori dari Alaimo serta Halahan, sebenarnya memberi satu pesan penting. Krisis komunikasi itu tidak bisa ditangani secara dadakan. Makanya strategi pemerintah itu harus dibagi 3 tahapan. Kira-kira apa tahapannya? Yang pertama, yaitu adalah prakrisis. Ini membangun reputasi dan juga menyiapkan skenario respon pada saat krisisnya. Atau poin kedua, ini bergerak cepat di golden hours, jadi tetap menggunakan framing yang tepat pada akhirnya. Dan terakhir itu adalah pasca krisis. Ini mengevaluasi narasi dan juga membangun kembali trust atau kepercayaan publik. Karena di era digital, ya, komunikasi krisis itu bukan cuma soal klarifikasi, tapi soal mempertahankan legitimasi. Sekarang kita masuk ke bagian relevansi untuk Indonesia. Kalau kita tarik ke Indonesia, sebenarnya fenomena ini sangat-sangat relevan gitu ya. Karena memang sebenarnya di Indonesia ini sendiri penyebaran hoax itu justru lebih banyak dilakukan melalui media seperti WhatsApp dibandingkan dengan Twitter atau X gitu. Dan karena masyarakat kita ini sangat aktif di media sosial, jadi polarisasinya lebih mudah terjadi. Kadang pemerintah terlalu fokus menghapus pesan kontennya saja gitu, tapi dia lupa membangun narasi alternatifnya. Padahal, kalau pemerintah hanya reaktif, maka publik akan terus mencari narasi di luar pemerintah. Jadi, tantangan terbesarnya adalah saat ini, ya, bukan cuma melawan hoaxnya saja, tapi juga memenangkan trust atau kepercayaan dari publik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian sintesis menjawab dilemanya. Kalau kita simpulkan, sebenarnya kecepatan dan juga ketepatan itu bukan dua hal yang harus dipilih salah satunya. Keduanya bisa digabungkan melalui persiapan yang strategi. Nah, kalau misalkan Alaimo mengatakan bahwasanya memang ada penekanan pentingnya respon cepat di golden hours, sedangkan Halahan ini menekankan pentingnya framing yang tepat agar narasi publik itu tidak dikuasai oleh pihak lain. Artinya, pemerintah modern harus cepat, tapi cepat di sini dengan narasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi konklusi akhirnya adalah di era media sosial, hoax itu bergerak jauh lebih cepat dibanding klarifikasi pemerintah. Karena itu pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pola komunikasi lama yang lambat dan birokratis. Namun kecepatan saja juga tidak cukup, karena memang sebenarnya komunikasi yang salah justru bisa memperbesar krisis. Maka solusi terbaiknya adalah strategi framing. Bagaimana pemerintah mampu merespon cepat, tapi juga tetap akurat, terstruktur, dan membangun kepercayaan publik. Karena pada akhirnya, dalam komunikasi politik modern, yang dipertaruhkan bukan cuma informasi, tapi juga legitimasi pemerintah itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.